Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rio Aribo Purwaila dengan NIM 0549376608. Program Studi Sistem Informasi IPB-JJ dari Samarinda. Pada video praktikum kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang telah saya pelajari sebagai bagian dari tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas 3 yang saya dapat ada catatan kasus sebagai berikut. Di sini saya disuruh untuk membuat transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, pertama-tama kita disuruh untuk menjalankan uh, sum control panelnya dulu. Kita start dulu Apache dan MySQL-nya. Jika sudah, kita jalankan PHP admin-nya. Oke, kemudian kita di sini akan kita akan membuat commit atau perintah yang sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, pertama-tama kita buka database rumah sakit, kemudian rutin, terus kita create new rutin, kemudian kita hapus parameternya, kita masukkan di sini transaksi 1, kita aja execute. Kita coba dari SQL. Oh, Oke, di sini sudah masuk ya untuk di data rutinnya. Cuma karena kita belum commit di tabel pasien tidak ada namanya. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi kedua. Di sini kita akan menambahkan commit. Kita hapus parameternya. Kemudian kita akan menambahkan commit di bawah pasien. Ini kita go, terus kita execute. Kita coba di tabel pasiennya apakah ada namanya. Oke, sudah masuk ya untuk ID pasien 14 dengan nama pasien Andri Jamal. Oke, selanjutnya kita akan ke transaksi 3. Di transaksi 3 ini kita akan disuruh untuk merollback. Kita jalankan. Di transaksi 3 kita execute. Oke,
Di sini untuk atas nama tadi, atas nama Surya Nata, tidak ada masuk karena kita prosesnya kita rollback, jadi datanya tidak ada masuk di sini. Dan di pasien pun untuk ID yang kita masukkan tadi ID 13 tidak ada masuk, termasuk yang ada di rutin yang ada di transaksi 3 tadi. Oke, selanjutnya kita ke transaksi 4. Di sini kita memasukkan perintah untuk kita memasukkan insertnya pasien dengan ID 12 atas nama Wendy Marcelina. Kemudian kita nge-rollback ID 12 tadi, kemudian selanjutnya mengupdate pasien dengan nama Rizky Pratama di ID pasiennya 13 dan di commit. Oke, kita coba go. Oke, kita coba execute kembali. Oke, di sini kita untuk ID 15 kita tidak ID 15 kita rollback, jadi tidak masuk di sini. Nah, kita update di ID 13 tadi dengan nama Rizky Pratama. Jadi kita coba cek di tabel pasiennya. Oke, untuk ID 13 sudah berubah namanya menjadi Rizky Pratama. Oke, selanjutnya kita proses ke transaksi 5. Oke, di sini kita memasukkan data insert di ID 16 nama Depano, kita swap. Kemudian untuk ID 17 kita rollback dengan nama Pascalis. Kemudian di insert ID 18 atas nama Wendy, kita commit. Terus kita go. Oke, selanjutnya kita execute transaksi 5. Oke, di sini karena tadi ID 15-nya kita rollback, jadi tidak masuk di sini, yang tersimpan hanya ID 16 dan ID 18. Oke, selanjutnya kita akan membuat melakukan trigger. Di sini kita disuruh untuk membuat table obat dan table transaksi obat. Oke, pertama-tama kita masuk ke database rumah sakit, kemudian kita SQL, kita masukkan let's go, balik lagi, SQL lagi, kita masukkan table transaksi obat. Oke, untuk label obat dan
transaksi obat sudah masuk. Oke, selanjutnya kita mengatur foreign key lebih dahulu. Untuk foreign key yang ada di transaksi obat, kita pilih ID pasien dan ID obat. Kita pilih indeks. Kemudian di obat, di ID obatnya kita pilih indeks. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tabel rumah sakit. Kemudian kita masuk ke desainer untuk membuat relasi antar tabelnya. Kita tambahin rumah sakit obat sama transaksi obat. Kemudian kita membuat sampel data obat yang ada di obat. Kemudian SQL memasukkan Oke, selanjutnya kita akan melakukan trigger. Kita masuk ke menu trigger, terus create new trigger. Kita add trigger PG jual. Label transaksi obat. Tipenya insert. Dan kita copy. Group. Oke. Kemudian kita masuk ke menu obat. Ya, selanjutnya kita akan ke tabel obat. Kita di sini akan melakukan transaksi. Jadi kita akan melakukan transaksi dengan ID pasien 11 dengan jumlah 5 di ID obat. Di ID obat 1. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini berhasil ya. Kita coba obatnya. Apakah berkurang stoknya? Oke, stoknya sudah berkurang ya. Jadi 5. Ya, coba kita lakukan ke obat yang kedua.
Oke, obat yang kedua juga berkurang ya, jadi 15. Oke, di sini sudah selesai untuk obatnya. Coba kita lihat transaksi yang ada di transaksi obat, apakah ada. Oke, di sini transaksinya ada ya, dari Edipassion 11 dan 12, dengan ada transaksinya 2 dan 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan basis data terdistribusi aplikasi. Kita pertama-tama kita masuk ke PHP admin, kemudian masuk ke replication. Kemudian kita di sini pilih primary application, terus configure. Kemudian kita copy super ID yang ada di sini. Kita masukkan di SAM control panel. Terus pilih MySQL, kita config. Masuk ke my ini. Kemudian kita copy paste. Copy paste di sini. Accept. Kemudian kita restart Apache-nya dan MySQL. Kemudian jalankan lagi. Kemudian kita refresh. Oke, untuk primary application sudah terconfigure. Kemudian kita create user. Kita pilih user account. Kemudian kita masukkan add user account. Saya masukkan nama saya Rio. Kemudian untuk hostnya kita masukkan IP komputer 2-nya yang Ubuntu. Kemudian masukin passwordnya. Kemudian untuk administration-nya kita pilih replication client dan replication slab. Kemudian kita go. Oke, untuk usernya sudah tersave, sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengekspor database rumah sakit. Kita pilih database-nya dulu, rumah sakit. Kemudian kita ekspor. Kemudian kita pilih ekspor. Oke. Selanjutnya kita pilih download. Kita kopikan ke flash disk database-nya. Oke, sudah tercopy di flash disk. Oke, selanjutnya kita akan membuka VirtualBox-nya.
Terus kita buka flash disk, kita copy paste database yang kita sudah kopikan sebelumnya, kita masukkan di dokumen. Oke. Selanjutnya kita jalankan XMPP di terminal. Jadi kita jalankan manajer Linux 64-nya untuk membuka aplikasi XMPP yang sudah terinstall sebelumnya. Kita masukkan passwordnya. Oke, sudah jalan. Kemudian kita jalankan manage servernya, MySQL database. Kita start. Kemudian aplikasi juga kita start. Jika sudah running, kita buka browser Mozilla Firefox. Oke, jika sudah terbuka, kita login, kita masukkan DTP localhost php admin untuk mengaksesnya. Jika sudah terbuka, kita create new database. Kita masukkan nama rumah sakit. Kita create. Oke, selanjutnya kita buka tabel rumah sakit. Kemudian kita import. Kita pilih browse. Kita pilih dokumen, terus select. Dan kita pilih import. Oke, statusnya sudah berhasil ya. Kita pastikan di tabelnya. Oke, sudah masuk ke tabelnya. Terus kita masuk ke menu PHP admin. Kemudian ke replication. Terus pilih replication, terus configure. Kita kopikan reverse ID-nya dan kita isi namanya. Untuk hostnya kita masukkan IP yang ada di komputer 1 Windows.
Kemudian kita masuk ke menu server, pilih MySQL database, computer, terus open config file, terus yes. Oke, sudah running kembali, dan kita buka servernya lagi. Kemudian kita coba pastikan sudah terisi tadi. Kita pilih group. Oke, jika error seperti ini, kita tentunya akan melakukan enable pada file config defaultnya pada folder libraries untuk mengatur hak aksesnya. Seperti terminal. Oke, jika sudah, kita refresh. Kemudian kita melakukan master pada stepnya. Namun sebelum mengubah master, kita ke komputer satu lagi. Kita masuk ke php-admin, kemudian ke replication, dan kita lihat status primary application-nya. Nah, di sini kita catat, kita akan masukkan masukan untuk melakukan perubahan pada master pada komputer 2. Oke, kemudian kita kembali ke ketika sudah, kita kembali ke menu php-admin ke aplikasi.
Kita cek di application-nya status table-nya seperti apa. Oke, di sini statusnya untuk Slab IO running yes, dan Slab SQL running-nya sudah yes. Dan kita pastikan di tabel pasiennya. Di sini tabel pasiennya ada 11, 12, 13, 14, 16, 18. Kita bakal insert di ID 17. Kita akan coba masukkan di komputer satunya di tabel pasien. Kemudian kita insert di ID 17. Kita kasih nama Delvino Relevasi Otomasi Cukup. Oke, di sini kita sudah terinput ID 17 dengan nama Devino, dan kita kembali lagi ke komputer 2-nya. Kita cek di ppmadmin-nya di table patient. Oke, di sini sudah masuk ya, sudah berhasil untuk replikasi basis data terdistribusinya sudah masuk. Oke, demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menyimak proses praktikum yang saya lakukan. Saya sudah menjelaskan tahapan pembuatan basis data, transaksi data, seperti membuat commit, rollback, checkpoint, dan trigger, dan juga basis data terdistribusi seperti replikasi dari konfigurasi database MySQL dari Windows ke database MySQL di Linux Ubuntu. Semoga penjelasan ini membantu menunjukkan pemahaman dan kemampuan saya dalam materi basis data. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Saya siap menerima masukan untuk perbaikan ke depannya. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya.